Hello ladies and gentlemen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan dapat dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga betah. Kalau misalnya kalian memang subscriber lama, thank you so much. I love you. Terima kasih like dan komennya. Oke, kali ini Regina bakalan kasih kalian pick up file. Ini berhubung kemarin ada yang request ya tentang pandangan orang lain terhadapmu, dan satu lagi tuh ada yang apa yang orang lain bicarakan tentang kamu. Jadi mending aku satuin aja sekalian di sini. Jadi pandangan orang lain terhadapmu, oke? Dan di sini Regina siapkan 3 file seperti biasa. Yang pertama itu file pertama nih. Ada ini, life is the best teacher. File kedua, dance all night. File ketiga, thank you. Oke, seperti biasa, pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini. Setelah itu langsung jump up ke timestamp nanti yang Regina sediakan, oke? Sampai jumpa di file kalian. Bye! Halo, bagi kalian yang pilih file nomor 1 itu live. Aduh, kenapa ada cahaya ilahi? Yep, life is the best teacher. Mungkin orang lain nganggapnya kalau hidup kamu tuh gak gampang ya. Maksudnya hidup kamu tuh banyak lika-likunya, hidup kamu tuh kayak banyak banget pelajarannya gitu tuh. Banyak banget yang kamu laluin gitu di file 1 ini. Pandangan orang ke kamu tuh jadi kayak yang hidupnya bengek, capek gitu gitu. Gue capek kayak banyak ngelaluin banyak hal gitu, asam garam kehidupan, widih. Di sini ada The Emperor. Oh, aku rasa ini di belakang. Ini ada The Tower, The Hangman. Oke. The Tower, The Hangman, Ace of Cups, Ace of Pentacles, Ace, dan The Emperor. Ini arkananya kuat. Arkananya ada 3. Jadi kebayang ya yang ada di file. Aduh, aku geser dulu nih kameranya. Up. Nah. Jadi kebayang nih yang ada di file 1 nih. Hidupnya segubrak-gabruk apa, karena di sini ada The Tower. Jadi banyak banget kayak mungkin berkali-kali asken atau berkali-kali awakening. Tapi aku lihat ada berkali-kali awakening karena memang mungkin di lalu-lalu itu kayak yang belum dapat pelajarannya sih. Jadi ketika ada siklus yang berulang gitu ya, berarti hidup kamu berarti memang karena kamu belum ngambil pelajarannya dari situ gitu. Jadi walaupun jadi kayak cuma dikasih dikasih ujian tapi remed gitu seolah-olah kayak gitu. Tapi nggak masalah dari situ. Nanti kamu tuh dilihat sebagai orang yang memang ini tuh pikirannya langsung kebolak-balik kan akhirnya. Sorry ya kalau misalnya ada noise. Tadi kebetulan ada yang lewat rongsok. Rongsok gitu. Oke, ini kamu setelah digubrak-gabruk ini otomatis kan pikiran kamunya berkembang. Maksudnya pikiran kamunya udah nggak sama seperti apa yang, apalagi namanya awakening. Kalau awakening kamu udah nggak sama seperti kamu yang kemarin gitu, ibaratnya gitu tuh. Jangankan yang beberapa tahun lalu gitu tuh ya. Kalau udah dikenain awakening pasti kamu nggak sama seperti yang kemarin, ibarat kayak gitu. Jadi setelah kamu diuji kan, life is the best teacher gitu kan. Hidup kamu tuh banyak pelajarannya. Setelah itu kamu justru bukan bukan malah jadinya kayak yang lari ke hal-hal negatif. Justru kamu dari situ belajar soal caranya romantisasi hidup kamu sendiri kayak gitu. Walaupun misalnya nggak punya pasangan atau gimana, tapi kamu lebih bahagia lagi, kamu lebih kayak ngelihat hidup tuh kayak oh ya udah, kalaupun ada problem juga oh ini ada sesuatu di balik ini, gue harus belajar yang mana kayak gitu. Jadi bukan tipikal yang ketika diuji tuh kayak yang aduh gimana sih hidupnya begini, kok hidup tuh begini banget, kok orang lain enak-enak banget hidupnya gitu, enggak. Tapi dari situ tuh kamu pasti kayak yang, apalagi kalau misalnya seandainya ini kan ada Pentacles, berarti kalau misalnya itu di naungannya Saturn ya, di naungannya Saturn tuh kayak yang memang harus disiplin gitu. Jadi kayak banyak banget
pelajarannya kayak mungkin aja per 2 minggu sekali itu kamu bisa jadi gitu, kayak belajar banyak, ada ujian-ujian tertentu gitu, ujian-ujian kecil sebenarnya kayak gitu, bahkan mungkin yang besar juga ada gitu. Jadi dari pelajaran yang itu tuh bukan malah jadi kesel sama Tuhan, yang ada kamu malah lagi lebih deket lagi sama Tuhan gitu loh. Jadi makanya kamu punya cinta yang banyak untuk diri kamu sendiri, kamu punya cinta yang banyak untuk orang-orang sekitar kamu, dan itu berasa ke mereka. Jadi orang-orang, pandangan orang-orang ke kamu tuh kayak orang kamu tuh orangnya penyayang, kamu tuh walaupun diuji sebagaimanapun juga kamu tetap humble sama orang, kamu tetap kayak yang apa ya, hatinya tuh lembut gitu loh, nggak kasar kayak gitu ya. Jadi orang lain ngeliat kamu ya seperti itu gitu tuh. Terus setelah kamu apa ya, nge-beaming out cinta kamu gitu ya, cinta kasih kamu ke sesama kamu, keluarga, sahabat, tangga, dan lain-lain, itu akhirnya narik-narik rezeki gitu loh, narik-narik rezeki. Dan akhirnya tuh orang-orang di sekitar kamu juga kayak nggak segan-segan gitu loh, kayak oh iya kalau punya apa-apa gitu inget sama kamu gitu. Jadi karena kamu juga memang inget sama mereka, walaupun kamu nggak punya uang, walaupun kamu seandainya saat itu lagi banyak kebutuhan gitu tuh, kamu nggak segan-segan untuk bantu gitu. Kalaupun misalnya nggak bisa bantu secara materi, secara uang, kamu pasti ngeluangin waktu untuk bantu mereka apapun itu gitu. Jadi makanya ketika mereka punya rezeki atau apa, mereka pasti ingat sama kamu kayak gitu. Terus akhirnya mereka ngeliat kamu tuh berkembang gitu loh, yang tadinya mungkin biasa aja gitu kan, yang nggak terlalu menonjol, tiba-tiba akhirnya kamu sangat-sangat kuat gitu kan ya. Terus cerdas banget, terus kayak punya strategi yang bagus, yang akhirnya jadi terlihat sebagai seorang the emperor atau pemimpin gitu kan, raja gitu. Terutama kalau laki-laki dilihatnya seperti itu gitu. Jadi orang lain ngelihatnya kayak ini orang nggak bisa diremehin kayak gitu. Um, ini orang tuh kayak punya sesuatu yang nggak dipunyain orang lain kayak gitu. Jadi terutama untuk jiwa kepemimpinan ya. Jadi karena kamu bisa memimpin diri kamu sendiri, otomatis kayak orang lain tuh kayak oh iya orang ini bisa mimpin orang lain gitu, karena udah menguasain dirinya sendiri dengan baik kayak gitu kan. Apalagi udah diuji segimanapun juga kamu masih tetap humble, kamu masih tetap bisa ramah sama orang gitu kan. Akhirnya begitu gitu. Walaupun kadang kalau The Emperor sendiri tendensinya itu kadang kalau lagi stres banget itu dia marah-marah gitu. Tapi ya karena itu memang, karena kan didikan kamu juga nggak lembek gitu loh, keras. Jadi akhirnya ya menurut mereka juga nggak aneh sih kalau misal sifat kamu tuh misalnya kayak keras atau sering marah-marah atau dan lain-lain misalnya gitu, dia mereka ngadepin itu ya nggak masalah buat mereka gitu, karena memang kamu dilihatnya sebagai orang yang tegas gitu loh, tegas banget. Jadi nggak bertele-tele gitu tuh, jadi nggak menye-menye, nggak gimana-gimana gitu. Walaupun memang kamu juga penyayang sebenarnya gitu, cuma kamu kayak punya karisma sendiri gitu, kayak punya identitas yang nutupin rasa penyayangnya itu loh gitu justru. Jadi nggak kelihatan orang lain, kalau first impression pasti ngeliatnya kayak wah ini orang auranya tegas banget gitu tuh, kayak gitu. Di sini ada The Phoenix, ada Golden Mirror. Oke. Ada dua kemungkinan orang, maksudnya ada dua jenis orang nih, yang memang dua jenis orang yang memang ada yang admire kamu sama transformasi kamu gitu ya, sama glow up ya kamu. Ada yang pokoknya mereka menghargain banget itu gitu. Ada juga yang orang di satu sisi, ada juga orang-orang yang memang ngeliat kamu tuh kayak terlalu apa ya, nge-absorb diri kamu sendiri gitu loh, kayak narsis gitu loh, kayak narsistik. Karena biasanya kalau emperor sendiri tuh kan kayak tendensinya kayak urusannya tuh dia terus gitu kan. Jadi dirinya sendiri kayak gitu, dan akhirnya mungkin terlihat seperti seorang yang narsistik gitu, yang maunya menang sendiri gitu. Emperor emang negatif seperti itu gitu. Jadi dia cuma mikirin diri sendiri kayak gitu. Dan ada juga orang yang rasa patah hati karena itu gitu loh, karena kamu cuma mikirin diri kamu sendiri. Wajar sih kayak gitu, karena kamu mungkin masih punya isu atau apa gitu, karena memang problem kamu banyak gitu kan ya, waktu zaman kamu kecil juga banyak juga isunya gitu tuh. Akhirnya kamu kayak terlihat seperti garang, terlihat seperti kayak kuat di luar itu buat melindungi diri kamu sebenarnya yang penyayang ini gitu, diri kamu yang memang sebenarnya
takut gitu kalau seandainya ketika kamu nunjukin rasa penyayangnya kamu, nunjukin rasa lembutnya kamu. Sorry kalau ada noise ya. Nunjukin rasa penyayangnya kamu, justru orang semena-mena sama kamu dan akhirnya nyakitin kamu. Akhirnya kamu menjadi pasang benteng tuh, pasang benteng. eh, Biar nggak ada yang bisa ngeremehin, cuma kadang-kadang kelabasan menurut orang lain gitu. Jadi menurut kelabasan akhirnya narsistik gitu loh, kayak gitu. Narsistik. Jadi terlalu ngatur, terlalu gimana kayak gitu sih. Ada beberapa. Jadi ada sebagian yang memang kagum, ada sebagian yang memang nganggapnya seperti itu. Kamu tuh seorang yang narsistik, terlalu mikirin diri sendiri kayak gitu. Kayak gitu sih. Terus ini ya jelas leadership. Tadi udah aku bilang kalau memang leadershipnya kamu udah nggak perlu di ini ya, nggak perlu di ganggu gugat, tapi nggak perlu diragukan lagi gitu. Seorang natural born leader itu nggak terbentuk dengan hal yang menye-menye, nggak terbentuk dengan hal yang sejenisan kayak dibanggain sama orang tuanya atau lain-lain. Mereka nggak terbentuk dari situ. Leader yang baik biasanya ya, yang aku lihat di lapangan, leader yang baik itu memang terlihat justru gitu tuh, justru dari hal-hal gak enak dalam hidupnya dan dia bisa nanganin itu gitu tuh. Itu sih gitu, beda sama orang yang memang dikagum-kagumi sama sama orang tuanya, sama ibunya gitu, yang terlalu dibangga-banggain. Oh anak saya begini begini begini, lihat dia begini begini begini. Aku bukannya mau banding-bandingin, tapi rata-rata orang yang masuk masuk record nggak? Aduh maaf ya PL1, ada tadi kedengeran gak sih masuk record yang rongsok gitu. Jadi emang ada yang lewat, biasa suka lewat kayak ambil botol-botol bekas gitu sih. Kayak gitu. Sorry ya kalau ada noise-nya. Oke lanjut lagi, untuk leadership sendiri kamu nggak perlu diraguin. Terus memang kamu tuh suka bagi-bagi message ya. Kamu suka bagi-bagi ilmu kamu yang kamu dapatkan selama hidup kamu yang nggak mudah itu, kamu bagiin lagi ke orang lain. Kayak orang lain tuh jadi kayak yang wih gitu tuh, udah ada pengalaman ya gitu soal itu gitu. Dan kamu pengalamannya banyak gitu justru gitu, dan kamu tuh kayak inspiring others gitu loh. Jadi banyak banyak orang yang terinspirasi karena kamu kayak gitu ya. Kalau menurut aku 70% orang nganggap kamu tuh positif ya, maksudnya nganggap kamu tuh seorang leader, kamu tuh inspiring mereka. Tapi ada 30% orang yang tadi aku bilang nganggap kamu tuh terlalu narsistik, kayak terlalu mentang-mentang kamu bisa mimpin, kamu langsung kayak semena-mena kayak gitu. Ada yang nganggap kayak gitu sih. Gitu. Jadi kayak ada 30% orang yang nganggap kamu tuh kayak yang terlalu songong, atau terlalu sombong, atau terlalu gimana gitu, terlalu kayak ibaratnya kalau ada bahasanya petantang petenteng gitu loh, tengil gitu kalau dalam bahasanya gitu. 30% aja sih gitu, 70%-nya kamu memang ngerasa kamu tuh baik gitu loh. Dan rata-rata orang yang 30% ini memang nggak terlalu tahu kamu banget kayak gitu, ataupun memang emang orang-orang ini adalah orang-orang yang benci sama kamu kayak gitu sebenarnya gitu kan. Kita nggak bisa namanya bikin senang semua orang kan gitu. Tapi kalau untuk yang lain, mereka kayak belajar banyak dari kamu kayak gitu, karena mereka juga tahu gitu tuh kamu sebenarnya penyayang kayak gitu orangnya. Oke, untuk zodiak sendiri di sini ada Aries kuat banget, ada Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn. Oke, gitu. Tapi kalau misalnya seandainya memang kombinasi Aries terus ada Capri-nya juga di sign-nya kamu kayak gitu ya, Aries dan Capri itu udah pasti agak keras, maksudnya agak kaku gitu loh, maksudnya gitu. Oke, untuk udah deh. Ini inisialnya. Ada E, ada Y, ada H, ada J, ada V, ada C, ada M. Oke. Tambah lagi kali ya. Ada dapet G dan S. Oke, jadi inisialnya ada E, Y, H, J, V, C, M, G, S. Jadi bisa inisial kamu ya. Kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke. Terutama yang kalau zodiaknya ada Ariesnya gitu loh.
Ada Aries sama Capri-nya udah pasti. Karena ada naungan Saturnnya sih di sini kalau untuk Capri ya. Gitu, oke, aku kira cukup untuk PL1. Semoga menghibur, semoga ngasih kalian inspirasi. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Amin di description box. Kebetulan kan aku lagi ngadain promo ya untuk satu pertanyaan berupa voice note itu Rp80.000 aja. Oke, sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye. Halo, bagi kalian yang pilih PL nomor 2 itu ada Dance All Night. Mungkin kamu dilihat sebagai orang yang suka party. Dilihat sebagai orang yang memang suka hura-hura. Suka hura-hura, maksudnya suka nyantai, suka liburan kayak gitu sih. Suka hura-hura, suka main gitu maksudnya. Kayak gitu. Atau enggak memang menikmati hidup dengan baik gitu. Ada Six of Wands, ada Judgment, ada The Hermit, ada Four of Swords, ada Three of Wands. Oke. Jadi pandangan orang ke kamu itu dilihat sebagai sekarang tuh kamu dilihat sukses banget gitu loh. Sukses banget, terus kayak yang apa ya, kayak tinggal. Cuma aku ngeliatnya di sini kayak orang tuh ngemantau kalian tuh dari jauh gitu loh. Kayak sering masih mantau, masih kayak yang apa kabarnya segini, apa kabar sini gitu. Jadi masih kayak cari-cari ketahu kamu tuh kayak apa gitu. Orang tuh masih nggak kepo secara langsung, tapi keponya tuh dari jauh gitu tuh. Gitu. Mungkin aja mantau sosmed kamu atau apa kayak gitu. Terus kamu dilihatnya juga sebagai apa ya? Pandangannya tuh kayak sebagai orang yang suka banget dicangkang gitu ya. Kayak masuk lagi ke dalam, sebenarnya di cangkang tuh ada beberapa dari kalian yang memang suka banget refleksi diri. Jadi kayak suka nanya ke diri sendiri nih, saya mau hidup gimana, saya mau gimana gitu. Jadi orangnya reflektif. Gimana ya pernah ya pokoknya sering nanya ke diri sendiri lah kayak gitu. Terus dilihat juga sebagai orang sering banget istirahat ya, sering banget nyantai gitu loh. Makanya wajar di sini Dance All Night itu ya. Jadi memang nyantai, senyantai itu gitu tuh. Terus kamu dilihat juga suka banget ngejudge. Suka banget ngejudge, entah itu ngejudge orang dengan yang baik ataupun ngejudge dengan yang buruk. Jadi mereka tuh tahu kalau kamu tuh kayak tiba-tiba suka kayak belum kenal orangnya tapi udah narik kesimpulan aja gitu tuh. Kayak cuma melihat doang tapi kayak yang seolah-olah kamu bilang, tapi dia vibes-nya nggak enak deh gitu kayak gitu. Tapi sebenarnya itu tuh nggak seperti apa yang kamu judge gitu kan, nggak seperti apa yang kamu omongin kayak gitu. Jadi memang kamu tuh dilihat sebagai orang yang suka ngejudge, entah itu baik entah itu buruk, judge kamu gitu ya. Ya pokoknya kayak gitu. Apalagi di Hermit itu identik dengan Virgo juga. Virgo itu memang kebiasaannya ngejudge gitu loh. Padahal kalau Virgo tuh biasanya analisanya bagus. Cuma kadang-kadang judge-nya ini nih yang kadang-kadang meleset gitu tuh. Gitu. Jadi dilihatnya memang seperti itu. Kamu dilihat orang tuh udah sukses sebenarnya. Udah sukses, udah victory gitu ya. Kamu tinggal istirahat. Jadi dilihatnya tuh udah nyantai hidupnya, tinggal istirahat doang kayak gitu. Terus kamu juga mungkin terlihat sangat, ya itu tadi aku bilang kamu terlihat sangat santai. Makanya sama mereka itu kayak yang ini orang santai banget hidupnya gitu, terlihat santai gitu. Padahal mungkin kamu repot tapi ya terlihat santai gitu. Terus ada love call. Dilihat sebagai orang yang bucin juga. Dilihat sebagai orang yang bucin yang kadang bucinnya itu tidak ketulungan. Maksudnya tidak ketulungan itu terlihat apa ya? Maksudnya kamu tuh kayak yang kalau misalnya udah suka sama orang tuh dikejar banget gitu loh. Kayak yang kalau emang harus ngechat ya ngechat kayak gitu. Mikirin orangnya setiap saat kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi terlihat sangat bucin gitu. Dan yang paling identik dari kamu sendiri itu terlihat mungkin karena kamunya tuh terlalu kayak yang gimana ya? Kadang kamu masuk ke dalam cangkang. Kalau untuk urusan sosial kamu masuk ke dalam cangkang nggak terlalu banyak interaksi sama orang. Tapi kalau misalnya namanya urusan sama hubungan kayak gitu tuh kamu tuh maju gitu loh. Maju untuk kayak relationship tuh maju gitu. Untuk cinta kamu tuh kamu maju gitu. Dan
itu yang bikin kamu tuh kayak yang frustasi gitu dengan hubungan kamu, antara hubungan kamu dengan gebetan kamu, atau frustasi gitu karena terus sering juga kayak terlihat tidak pedean kayak gitu, terlalu mensabotase diri sendiri gitu, terus ada fear-nya, ada ketakutannya, ada egonya, ada isunya, ada jealousnya kayak gitu. Jadi kelihatan gitu, kelihatan orang, apalagi kalau mereka mantau status kamu, bisa status WhatsApp atau segala macam. Kamu memang orangnya pendiam di dalam cangkang, tapi kalau udah nulis status WhatsApp tuh kayak yang so iya gitu, maksudnya kayak yang apa ya, kayak yang lebih outloud gitu loh, kayak lebih keluar gitu tuh karakter kamunya tuh. Dan yang keluar tuh justru yang ini gitu, yang bucin gini, terus yang frustasi lah, yang nggak ada pedenya lah gitu, ngerasa dirinya tidak baik dan lain-lain atau kayak gitu. Terus selalu ibarat gini, kamu udah tahu, kadang ya kamu tuh udah tahu milih orang yang salah gitu tuh, tapi masih tetap aja dipikirin, masih tetap aja dikejar kayak gitu, karena dan kamu tuh senangannya tuh mensabotase diri sendiri gitu, mensabotase diri sendiri kalau kalau apa kalau dia orang yang kamu pilih itu masih bisa sama kamu gitu, padahal udah nggak bisa gitu. Nah ini gitu, ini yang mesti dibenerin gitu. Jadi justru yang terlihat sama orang lain tuh begini gitu. Jadi kalau misalnya mohon maaf nih ya PL2, kalau misalnya kamu milih PL2 dan kamu terlihat seperti ini, memang kayak gitu ya, dibenerin deh gitu. Maksudnya jangan terlalu nunjukin lah kalau misalnya kamu tuh eh bucin banget gitu loh, maksudnya jangan terlalu lah kayak gitu, karena emang kelihatan banget gitu loh, kelihatan banget, sangat kelihatan gitu. Apalagi mensabotase diri sendiri, udah tahu itu orang salah masih tetap aja dikejar gitu kan. Udah kelihatan banget kalau kamu tuh tipikal tukang ngejudge yang salah gitu. Jadi jangan sampai orang berpikir seperti itu kayak gitu. Ada innocence. Ada innocence gitu. Oke, innocence ini take time to play gitu. Nurture your inner child, live with a childlike house of wonder. Oke. Kartu innocence itu ada dua kemungkinan ya. Maksudnya ada yang memang ngelihat kamu tuh orang yang lugu gitu kan, orang yang memang seneng main kayak gitu, ada orang yang lihat kayak gitu. Tapi di sebagian lagi ada yang ngelihat kalau kamu tuh kayak terlalu kekanak-kanakan, kayak terlalu bocah banget gitu tuh, apa-apa harus dikasih tahu, apa-apa harus kayak ditegur dulu kayak gitu baru sadar kayak gitu. Jadi ada dua kubu nih yang aku lihat. Kalau di PL1 dia 70-30, kalau yang ini 50-50 gitu. 50% orang-orang ini memang nganggap kamu tuh innocent sampai kayak nggak tahu mau caranya mau ngapain, dan ini adalah tipikal orang-orang yang baik memang di sekitar kamu, yang memang udah ngerti kamu, yang memang udah apa ya, udah kayak yang ya udahlah malumin aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang 50% lagi nih orang lain yang lihat kamu tuh kayak yang ini kekanak-kanakan banget sih gitu, tuh kayak bocah banget, apa-apa harus disuapin, apa-apa harus ibaratnya bukan disuapin secara beneran makan gitu ya, bukan, tapi kayak apa-apa tuh harus dikasih tahu, apa-apa tuh harus kayak didikte kayak gitu. Giliran didikte malah bilangnya kayak nggak ada kebebasan gitu. Nah ini yang jenisan kayak gini yang aduh banget nih gitu, yang aduh gimana ya gitu tuh. Jadi orang lain tuh kayak kamu tuh terlalu kayak pengen pengen dapetin angan-angan kamu yang gak realistis gitu tuh, kayak gitu kelihatannya. Jadi kamu kayak makanya tadi ngeliat bucin lah, inilah self sabotase lah gitu tuh. Orang lain tuh ngeliatnya kayak yang jadinya duh ini orang kasihan banget ya gitu, karena gitu karena kamunya kayak yang terlalu ngejar sesuatu yang gak realistis. Ini nih yang menurut yang aku bilang tadi gitu, sesuatu yang gak realistis. Jadi 50-50 ya, ada yang malumi, ada yang enggak, dan yang enggak itu bilang kamu tuh nggak realistis gitu. Oke, cukup lumayan di PL2 ya, menurut aku gitu. 50-50. Oke, aku kira cukup untuk PL2. Untuk zodiak sendiri di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Virgo, ada Libra, Aquarius, Gemini. Ada itu. Terus untuk inisial ini ada D, ada E, ada W, ada Y, ada C, ada J, W,
Oke, aduh. Jadi inisialnya ada D, E, W, Y, C, C, J, E, W, N, S. Ini inisial kamu atau inisial atau enggak, kalau nggak ada mungkin di zodiak yang aku sebutkan tadi. Oke, oke, udah cukup untuk PL2, semoga menghibur. Kalau kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Kebetulan aku lagi ngadain promo untuk satu pertanyaan berupa voice note dan foto shuffle card. Itu Rp80.000 aja, langsung kontak admin kalau emang kalian minat ya. Oke, udah cukup, sampai jumpa di reading Ragina selanjutnya. Bye. Hello, bagi kalian yang pilih file nomor 3 terakhir, itu ada thank you. Mungkin kamu dilihat sebagai orang yang sering bersyukur atau sering banget berterima kasih sama orang-orang sekitar kamu, kayak gitu. Jadi bersyukur banget, kalian sering bersyukur gitu. Di sini ada Queen of Pentacles, ada Knight of Swords, ada Five of Wands, ada The Fool, ada Six of Swords. Oke. Kamu dilihat sebagai orang yang sangat dermawan, sangat royal sama orang-orang sekitar kamu, kayak gitu. Dan jangan orang sekitar kamu, orang lain aja yang gak kenal kamu tuh kadang-kadang kamu suka kasih gitu. Jadi suka kasih bantuan, suka kasih material, terutama uang ya, sering banget gitu. Dan apa ya, pinter banget ngelola ya, ngelola apa yang memang sedang diusahakan gitu. Jadi kayak ngelola uang, ngelola pekerjaan dan lain-lain tuh jago banget kayak gitu. Terus kamu juga dilihat sebagai orang sangat pintar gitu, pintar walaupun masih muda misalnya kayak gitu, masa mudanya pintar banget gitu orangnya gitu tuh. Jadi apa ya, kalau untuk dijadikan partner kerja itu cocok lah gitu. Dan kamu juga bisa gini nih, bisa apa ya, bisa ngebuat gitu loh, bisa ngebuat walaupun memang kadang-kadang ada bentrokan ya pendapat antara kamu sama orang lain, tapi kamu bisa ademin itu gitu loh, bisa kayak melerai dan lain-lain gitu, bisa kayak gitu. Dan kamu juga selalu kayak leap into the unknown, kayak yang jadi kamu tuh percaya banget loh kalau misalnya sananya keajaiban Tuhan itu ada gitu, dilihatnya seperti itu. Jadi ketika kamu maju tuh orang lain mungkin bakal takut ya, kayak aduh gimana kalau kita rugi, gimana nih kalau kita ini, gimana kalau itu, gimana gitu. Tapi kalau kamu bilang yakin Tuhan selalu ada, yakin kalau udah usaha pasti ada jalan, ya udah maju jalan gitu. Jadi mau di depan ada jurang, mau gimana, percaya, tetap percaya kalau misalnya seandainya kerjaan kamu bakal sukses. Makanya akhirnya kamu bisa narik rezeki, narik orang-orang sefrekuensi yang memang apa ya, dari value-nya kamu gitu loh, dari nilai dirinya kamu kayak gitu. Dan kamu juga dilihat sebagai orang yang suka pindah-pindah kota, pindah-pindah tempat gitu kan ya. Maksudnya kamu nggak segan-segan untuk pindah dari tempat satu ke tempat yang lain gitu tuh, untuk nyari sesuatu yang kamu butuhin, entah itu uang, entah itu tujuan hidup dan lain-lain kayak gitu. Kalian dilihatnya sebagai orang yang sering traveling kayak gitu. Dan oke. Wah, ini terutama untuk orang yang ini ya, untuk orang yang ngelihatnya kamu sebagai, ngelihat orang tuh sangat-sangat bisa giving and receiving, maksudnya kayak ngasih dan menerima secara seimbang kayak gitu. Dan itu tuh nggak cuma buat materi aja, tapi dari segi apa ya, penghargaan diri atau penghargaan diri kamu untuk orang lain kayak gitu. Jadi kamu kayak selalu take and give equally kayak gitu. Terus kayak kamu juga punya cinta yang unconditional atau tanpa syarat. Terus kamu juga kayak bikin orang lain tuh gampang banget jatuh cinta sama kamu kayak gitu. Ya karena semenarik itu gitu, karena orang-orang yang biasanya leap into the unknown itu orang-orang yang memang disayang banget sama Tuhan sih sebenarnya. Kayak kalau leap into the unknown itu orang-orang yang memang biasanya pilihan gitu loh, biasanya pilihan. Dan di sini ada keluar kartu twin flames juga, jadi kemungkinan ada beberapa dari kalian yang memang twin flame, yang benar-benar orang pilihan Tuhan kan gitu kan ibaratnya gitu ya. Walaupun sebenarnya semua orang punya twin flame, tapi ada twin flame yang memang pasangannya keinkarnasi di lifetime ini. Jadi sebenarnya semua orang juga pilihan Tuhan gitu. Tapi kalau untuk yang sedang inkarnasi berdua ya itu yang agak-agak lumayan gitu ininya, misinya kayak gitu. Wajar kalau misalnya kamu selalu leap into the unknown, karena memang dalam twin flame sendiri itu butuh yin dan yang atau balance ya,
energinya gitu. Jadi kalau kamu misalnya ada jealousy atau ada fear, ego, issue dan lain-lain, kamu nggak akan bisa jalanin itu dengan baik kayak gitu. Jadi makanya mungkin kadang-kadang kamu juga pergi ke tempat tertentu, tapi itu tuh bukan yang direncanain sama kamu sebelumnya gitu. Jadi tiba-tiba aja kepengen ke suatu tempat kayak gitu. Nah itu emang biasanya twin flame begitu gitu. Atau memang orang-orang yang biasa komunikasi sama higher realm atau dimensi atas tuh begitu gitu. Dan memang kamu tuh punya duality. Kamu just seimbang dilihat orang, seimbang antara feminine dan maskulin dalam dirinya, seimbang kayak gitu. Atau enggak memang yin dan ya pokoknya yin dan yangnya itu seimbang kayak gitu. Jadi stabil, segala sesuatunya stabil kayak gitu. Makanya walaupun ada urusan pun, walaupun ada problem pun, kamu bisa selesaikan itu dengan singkat, selesaikan itu dengan baik kayak gitu. Dan apa ya, apalagi kalau misalnya seandainya orang lain ngeliat kamu union sama twin flame kamu gitu kan, itu jelas kelihatan nge-beaming out sama orang gitu, kayak yang jadi contoh pasangan tuh seperti ini gitu, contoh cinta tanpa syarat tuh seperti ini gitu. Karena twin flame itu ngajarin kalian tentang cinta, tentang unconditional love, apa pelajaran tertingginya karena itu gitu tuh. Jadi memang gitu orang lain bakal ngelihat kamu tuh melengkapi satu sama lain gitu. Kalau misal kamu sudah ketemu sama twins kamu ya, twin flame kamu, bahkan kalaupun seandainya kamu belum jadian atau belum nikah sama twin flame kamu pun, baru ketemu nih, orang lain udah bisa lihat gitu, karena attractionnya atau auranya udah beda kayak gitu. Jadi apa ya, orang lain tuh ngeliat kamu tuh udah beda aja gitu bawaannya gitu. Dan kelihatannya sangat bersyukur. Orang yang live into the unknown tuh pasti bersyukur nih, ada hope. Stay positive, the world is behind you, look up to the light tuh. Kalau udah maju nggak mundur sama sekali, nggak nengok ke belakang. Jadi orang lain ngelihatnya kayak kamu tuh penuh dengan harapan, kamu tuh apa ya, kamu tuh sangat positif gitu energinya gitu, sangat positif banget, sampai akhirnya orang-orang di sekitar kamu yang tadinya bad mood dan mendung gitu ibaratnya, bisa jadi keangkat lagi moodnya, bisa keangkat lagi segala sesuatunya kayak gitu sih. Terus kamu percaya kalau yang memang buruk-buruk itu udah ada aja di belakang, nggak perlu diinget-inget lagi gitu. Jadi ya orang lain juga ngeliat kamu juga, wah saya juga kayak gitu kali ya gitu. Jadi role model justru nih di PL3 gitu tuh. Terutama kalau kalian lagi ada di twin flame journey ya gitu. Twin flame journey itu gak cuma buat cinta-cintaan doang. Banyak hal yang mesti dirubah, banyak hal yang mesti kayak diseimbangkan gitu tuh, dari beberapa isu yang kamu punya harus disembuhin dan lain-lain. Dan orang lain tuh ngelihat loh, orang lain ngelihat perubahannya dari awal sampai sekarang. Orang lain tuh ngelihat, oh perubahan energi dari kamu yang begini tiba-tiba begini kayak gitu. Mereka tuh ngerasain gitu kalau misalnya kamu lagi ada di journey-nya kayak gitu. Terus kalau untuk zodiak sendiri di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Libra, Aquarius, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius kayak gitu. Ini menurut aku PL3 nih kartu paling cantik karena aku ngeliat ada default cantik banget dia. Kartu paling cantik. Karena posisinya Twin Flames itu kan harus lebih into the unknown dan surrender. Segala sesuatunya itu Tuhan yang atur gitu. Jadi itulah kenapa kan kamu punya energi positif banget, karena di dunia ini tuh banyak banget gitu orang-orang yang memang ketika dia hidup tuh harus pakai target sekian gini begini. Terus kayak yang ngelihat orang lain udah sukses tuh langsung gedebak gitu kan, kayak yang aduh kok orang lain sukses gue juga harus sukses, orang lain kok suaranya bagus kok saya harus juga bagus kayak gitu, kok orang lain kok bisa sampai ngasilin sekian saya juga harus bisa dapetin sekian. Jadi kayak terlalu bandingin dirinya gitu dengan orang lain gitu. Tapi kalau urusan leap into the unknown atau surrender itu titik yang paling memang susah banget. Nggak semua orang bisa surrender dengan penuh, nggak semua orang bisa leap into the unknown. Bayangin kamu maju ke sesuatu yang nggak kamu tahu gitu, orang lain kan pasti takut. Ibarat kamu maju ke dalam gelap, terus ada beberapa orang pasti bilang, atau di dalam situ ada hewan buas atau enggak, terus kalau ada yang culik gimana atau gimana kayak gitu kan. Tapi kalau kamu mau gelap mau apa, maju aja terus gitu, ibarat kayak gitu. Kalau mungkin kamu belum punya sifat-sifat ini, mungkin one day kamu punya gitu.
karena mungkin belum sadar aja gitu. Tapi ataupun kalau emang gak resonate sama kamu bisa pilih file lain kayak gitu, karena ini file 3 ini identik banget sama twins. Jadi kalau misalnya kalian bukan twin flame journey, mendingan kalian pilih file lain aja, nggak apa-apa gitu. Atau enggak ambil beberapa persen dari sini, ambil file lain juga nggak apa-apa gitu. Oke, aku kira cukup ya. Untuk inisialnya ada C, ada T, ada Z, ada Y, ada X, ada E, ada I, ada A. Oke, jadi inisialnya ada A, Y, T, Z, C, X, Y, E, I. Itu inisialnya, bisa inisial kamu atau twin flame kamu. Kayak gitu. Kalau misalnya di zodiak, di inisialnya, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke, aku kira cukup untuk file nomor 3, file terakhir. Semoga manfaat. Kalau misalkan kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Kebetulan memang kita lagi ada promo. Aku ngadain promo Rp80.000 untuk satu pertanyaan berupa voice note dan shuffle card gitu, foto shuffle cardnya gitu ya, bukan video tapi VN gitu, untuk satu pertanyaan. Oke, aku kira cukup. Sampai jumpa dari Dengar Regina selanjutnya. Bye.